Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awi Nisa Sujina dengan NIM 1800085. Video ini berisikan mengenai penjelasan untuk proyek mata kuliah keterampilan vokasional bagi anak dengan hambatan kecerdasan. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu observasi. Observasi pertama kali dilakukan yaitu observasi sekolah, di mana kegiatan yang dilakukan dengan mewawancarai guru keterampilan vokasional yang ada di sekolah. Sekolah yang dituju dalam kegiatan ini yaitu SLB BC Bina Harapan Pangandaran. Dari hasil wawancara ini didapatkan yaitu kegiatan vokasional yang ada di sekolah, kemudian tindak lanjut dari kegiatan vokasional di sekolah, serta siswa yang bisa dijadikan subjek dalam kegiatan ini. Kegiatan kedua yaitu observasi lingkungan. Observasi lingkungan ini dilakukan untuk melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah Pangandaran, sehingga potensi yang ada di daerah ini yaitu mengenai hasil laut, salah satunya yaitu kerajinan kerang. Setelah mendapatkan potensi yang ada di lingkungan, maka mencari mitra kerja yang bisa diajak kerjasama. Setelah itu dilakukan wawancara. Observasi yang terakhir yaitu observasi mitra kerja. Observasi mitra kerja ini dilaksanakan untuk mengetahui keadaan industri. Selanjutnya, dalam kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan membuat kerajinan kerang. Pada awalnya pelatihan ini akan dilaksanakan oleh pihak mitra kerja dengan subjek, namun karena keterbatasan waktu dan keadaan, maka dilakukan dengan pelatihan yaitu antara mitra kerja dengan saya. Kegiatan pelatihan ini berisikan mengenai penjelasan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kerang. Selanjutnya, mengenai prosedur pembuatan kerajinan kerang figura foto dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kegiatan selanjutnya yaitu tahapan asesmen. Pertama, yaitu membuat kisi-kisi dan instrumen. Kisi-kisi dan instrumen ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak industri atau mitra kerja. Selanjutnya yaitu melakukan asesmen dengan anak. Asesmen ini dilaksanakan di rumah anak dengan hasil yaitu pada aspek kecakapan vokasional dasar atau basic vocational skill. Kecakapan melakukan gerak dasar, anak sudah mampu menguasai semua mulai dari gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, serta gerak manipulatif. Sehingga nilai yang anak dapatkan pada aspek ini yaitu 100% atau independent level. Kemudian pada aspek kecakapan vokasional khusus atau occupational skill, yaitu dalam keterampilan kerajinan kerang figura foto, ada beberapa aspek anak yang sudah mampu melakukannya dan ada juga anak yang masih memerlukan bantuan bahkan tidak bisa sama sekali. Keterampilan yang anak sudah mampu yaitu dalam memilih jenis kerang, menempelkan kerang pada lem penyangga, menempelkan kerang pada lem bagian figura, dan merapikan bahan-bahan yang telah dipakai. Sedangkan
aspek yang anak belum mampu atau memerlukan bantuan dari orang lain, yaitu pada bagian memberi lem pada bagian penyangga figura dengan tidak berceceran, menempelkan kerang dengan rapi, memberi lem pada bagian figura dengan rapi dan masih berceceran, sehingga nilai anak pada aspek ini yaitu 50% atau frustration level. Kegiatan selanjutnya yaitu tahapan membuat program keterampilan vokasional. Pembuatan program vokasional ini berdasarkan hasil asesmen dan melihat pada profil anak. Program yang dibuat yaitu dalam keterampilan membuat kerajinan kerang, khususnya yaitu membuat figura foto. Pada perancangan program ini dilakukan analisis kurikulum terlebih dahulu, disesuaikan dengan aspek yang akan diajarkan serta kemampuan anak. Program yang dibuat ini yaitu kerajinan kerang membuat figura foto dengan menggunakan teknik analisis tugas, di mana mengurutkan setiap keterampilan atau tugas dari yang paling mudah sampai yang paling rumit, agar anak mudah untuk memahami pembuatan kerajinan kerang figura foto ini. Setelah itu membuat kurikulum penyesuaian dan menyusun tujuan pembelajaran, silabus, promes, RPP, dan penilaian. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi program. Pelaksanaan implementasi program keterampilan kerajinan kerang figura foto ini awalnya akan dilaksanakan dengan cara pelatihan atau training dari pihak mitra kerja atau industri, namun dikarenakan sekarang pada masa pandemi, jadi tidak ada proses produksi sehingga para pegawai itu tidak masuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan lain. Maka tidak ada yang bisa melakukan pelatihan kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini, asesor terlebih dahulu belajar cara membuat kerajinan kerang kepada pihak industri dalam satu kali pertemuan dan melalui video tutorial dari pihak industri. Setelah itu, asesor melakukan implementasi program kepada peserta didik dengan melatih atau mengajarkan langsung langkah-langkah pembuatan kerajinan kerang figura foto ini. Yang selanjutnya untuk proses penilaian ini, hasil peserta didik dinilai langsung oleh pihak industri. Karena keterbatasan waktu dan beberapa kendala, sehingga implementasi dilakukan hanya 2 kali pertemuan. Namun dengan 2 kali pertemuan ini, sudah ada peningkatan kemampuan anak dalam membuat kerajinan kerang figura foto. Perkembangan hasil kerajinan anak pada pelatihan pertama ini, nilai awal anak pada hasil asesmen yaitu 50% atau frustration level, dan anak belum mampu dalam memberikan lem sama sekali, serta belum mampu menempelkan kerang dengan rapi dan masih meminta bantuan dari asesor. Setelah pelaksanaan nilai yang anak dapatkan ada kenaikan yaitu menjadi 66,67% atau instruction level. Dalam memberikan lem, anak juga ada peningkatan dari yang sebelumnya tidak mampu sama sekali. Setelah pelatihan pertama ini, anak sudah mampu memberikan lem meskipun masih berceceran dan kadang meminta bantuan dari asesor. Untuk aspek menempelkan kerang, anak masih kurang mampu menempelkan dengan rapi, tetapi sudah mulai bisa membentuk pola dalam menempelkannya. Selanjutnya, perkembangan hasil kerajinan anak setelah pelatihan 2 ini, nilai anak ada kenaikan dari 66,67% atau instruction level menjadi 83,33% atau independent level. Dalam beberapa aspek, anak pun mengalami perkembangan. Aspek memberikan lem pada bagian penyangga dan pada bagian figura, anak sudah mampu melakukannya secara mandiri dan anak pun sudah mulai mengetahui banyaknya lem yang harus diberikan. Pada aspek menempelkan kerang, anak sudah mampu memberikan pola sesuai dengan kreativitasnya meskipun dalam penempelannya anak masih kurang rapi. Setelah penyusunan program dan implementasi program, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah program ini akan direkomendasikan kepada pihak sekolah agar dapat menambah program dan produk yang dibuat sesuai dengan kondisi di lingkungan. Selanjutnya, merekomendasikan pihak sekolah dengan pihak mitra kerja atau industri agar dapat menjalin kerjasama, dan program yang dibuat ini dapat dilaksana sehingga dapat mengembangkan kemampuan anak di sekolah dan pasca sekolah.